Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah lanjutan dari kisah yang berjudul Musafir. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Rendra Channel. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perjalanan spesial menuju akhir penancapan paku emas Gunung Dieng. Setelah menancapkan paku emas di Gunung Lawu dan menyelamatkan Sukma dari Jamal yang dibawa oleh kerajaan gaib lereng Lawu, dan Yanto berhasil menancapkan paku emas ke-8 di puncak Gunung Lawu. Sekarang Yanto melanjutkan perjalanannya menuju ke Gunung Dieng. Penancapan paku yang terakhir. Akankah penancapan paku yang terakhir berjalan dengan lancar atau sebaliknya? Setelah selesai menancapkan paku emas, Yanto pun turun dari puncak Lawu. Singkat cerita, dia sudah berada di kaki Gunung Lawu dan melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke Gunung Dieng. Yanto harus melewati kota Surakarta, Magelang, dan Wonosobo untuk sampai ke Gunung Dieng. Alhamdulillah ya Allah, sekarang saya menuju ke perjalanan terakhir, penancapan paku emas yang ke-9 di Gunung Dieng. Semoga diberikan perlindungan dan keselamatan menuju akhir penancapan paku emas. Saya sudah sangat rindu kampung halaman. Yanto kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke Surakarta, Salatiga, dan Wonosobo. Singkat cerita, Yanto melewati Surakarta, Salatiga, dan Wonosobo. Berhari-hari jalan dan istirahat di kota-kota tersebut dan sampailah Yanto di Wonosobo. Alhamdulillah, setelah berhari-hari jalan sampai juga di Wonosobo. Tinggal beberapa kilo lagi sampai ke Gunung Dieng dan sudah sangat dekat menuju ke Cirebon. Ya Allah, sudah tidak sabar. Sudah sekian lama saya berpisah dengan orang tua, kakek, dan teman-teman di kampung. Tidak terasa perjalanan yang sangat panjang. Yanto tidak hentinya bersyukur karena sekarang penancapan paku terakhirnya di Gunung Dieng. Dan Yanto memutuskan untuk beristirahat di sebuah musola kecil di perkampungan warga. Segera Yanto mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat zuhur di musola tersebut dan lanjut zikir. Dan saking khusus zikir hingga Yanto terlelap dalam tidurnya. Dan di dalam mimpinya, Yanto melihat keluarga, teman-temannya, dan kakeknya tersenyum melihat Yanto. Di pandangan Yanto, di belakang sangat jauh ada wanita melambai ke arah Yanto, yang tidak lain Lilis dari Baduy. Setelah Yanto mendekati keluarga dan teman-temannya, kini ia mendekati Lilis. Namun setelah didekati, tubuh Lilis melayang naik ke atas. Yanto hanya bisa memanggil dan disambut senyum dari wajah Lilis dan menghilang. Sadarlah Yanto dari mimpinya. Astagfirullah ya Allah, ampuni hamba yang hina ini hingga terlepas di rumahmu. Ampuni hamba ya Gusti, ucap Yanto yang langsung berdiri dan mengambil air wudhu kembali dan melaksanakan sholat sunat taubat. Setelah melaksanakan sholat taubat, nampak waktu sudah mendekati asar dan Yanto melaksanakan sholat asar dan akan melanjutkan kembali perjalanannya selepas sholat asar. Singkat cerita, Yanto pun sudah melaksanakan sholat asar dan bersolawat berzikir. Lalu Yanto bangun dari duduknya dan kembali melaksanakan perjalanannya menuju Gunung Dieng. Masuklah Yanto melewati daerah pemukiman yang tampak sangat asri dan juga sangat sejuk. Setiap berpapasan dengan warga, Yanto selalu memberi salam dan tersenyum. Dan tidak lama berjalan di desa kecil itu, Yanto melihat kerumunan warga yang sangat heboh, dikarenakan ada bayi yang meninggal. Yanto mendekati kerumunan warga, nampak ibu dari bayi itu menangis histeris melihat anaknya yang sudah tidak bernyawa dan seperti dimakan binatang buas dan nampak berceceran darah. Tidak sengaja ada satu warga lewat dan Yanto menegurnya dengan ucapan salam. Assalamualaikum Pak, saya Yanto. Maaf kalau boleh tahu ada apa ya Pak? Bayi dari Pak Agung dan Bu Ratmi ditemukan di sungai, di atas batu. Semalam warga mengejar kuntilanak membawa bayi itu nak Yanto. Iya Pak, terima kasih. Ya sudah nak, saya mau pulang duluan. Assalamualaikum. Iya Pak, waalaikumsalam. Yanto mendekati kerumunan warga di depan rumah Pak Agung dan Bu Ratmi. Melihat bayi yang tidak berdosa meninggal seperti dicapik-capik. Astagfirullah,
Yanto menutup matanya dengan satu tangannya dan merasakan kesedihan mendalam bagi seorang ibu, juga ketegaran Pak Agung yang menenangkan Bu Ratmi yang menangis histeris. Sudah Bu, sudah ikhlaskan anak kita. Sebaiknya kita kebumikan dengan cepat, kasihan anak kita Bu. Dan juga Pak RT setempat menenangkan Bu Ratmi dan mengimbau warga untuk menggali tanah dan akan dikebumikan sekarang setelah jenazah bayi itu dibersihkan. Yang sabar Bu, semoga ibu diberikan kesabaran. Saya janji akan segera menangkap kuntilanak peneror bayi itu dengan warga. Lalu Pak RT pun berjalan ke depan warga agar segera menggali tanah karena bayi dari Pak Agung dan Bu Ratmi akan disemayamkan di dekat rumahnya. Saya mohon bantuannya pada bapak-bapak untuk menggali tanah di samping rumah Pak Agung, karena itu keinginan dari Pak Agung dan Bu Ratmi. Warga pun membawa cangkul dan menggali di samping rumah. Setengah warga lainnya mengurus jenazah bayi dan menenangkan Bu Ratmi yang terus menangis. Yanto pun mendekati Pak RT. Assalamualaikum Pak RT, saya Yanto. Tadi tidak sengaja lewat kampung ini dan hendak menuju arah Gunung Dieng. Tapi saya melihat kerumunan warga, sebenarnya ada apa ya? Kalau boleh saya tahu. Oh iya nak, ada sedikit masalah di kampung ini. Sudah 3 bayi ditemukan tewas setelah sosok kuntilanak meneror dan mencari bayi-bayi di sekitaran desa ini. Kuntilanak? Sudah beberapa kali kuntilanak itu dikejar, namun lolos terus. Yanto pikirannya melayang jauh, tergambar olehnya sosok makhluk bergaun putih yang ternyata yang dirasakan energinya bukan bangsa jin, melainkan manusia. Astagfirullah, ilmu hitam merubah wujud menjadi kuntilanak dan mencari tumbal-tumbal bayi yang tidak berdosa, ucap Yanto dalam hatinya. Pak RT, izin, apakah saya boleh membantu dan saya penasaran dengan sosok kuntilanak itu. Semoga kampung ini dalam lindungan Gusti Allah SWT. Iya nak Yanto, silahkan, Bapak izinkan. Baik, kita bereskan jenazah anak Pak Agung dan nanti nak Yanto main ke rumah Bapak. Kalau boleh tahu, nak Yanto dari mana mau kemana? Saya dari Cirebon Pak, mau ke Gunung Dieng. Alhamdulillah sudah dekat. Sekalian saya di sini dulu, siapa tahu bisa ada solusi dari masalah ini Pak. Baik nak Yanto, bantu Bapak mengurus jenazah bayi Bu Ratmi. Yanto dan warga membantu membersihkan bayi dan memasukkan ke liang lahat dengan cara sesuai syariat. Setelah dikebumikan, Yanto membacakan doa-doa yang diamini oleh warga desa. Bacaan yang sangat fasih dan menyayat hati, memohon perlindungan Gusti Allah. Semoga Pak Agung dan Bu Ratmi diberikan kesabaran dan ikhlas melepas buah hatinya. Sudah jalan dari Yang Maha Kuasa, pasti ada hikmah di balik ini semua. Dan para warga semoga teror dari makhluk kuntilanak yang menurut Pak RT sudah memakan korban 3 bayi. Semoga Allah SWT melindungi desa ini dari makhluk itu. Amin. Selesai melaksanakan doa-doa dan warga pun membubarkan diri. Tinggallah Pak RT dan Yanto yang masih menenangkan Bu Ratmi yang terus menangis hingga tidak keluar lagi air matanya. Ya sudah Pak Agung, saya dan Yanto pamit pulang. Nanti selepas Isya saya dan warga ke sini untuk membacakan Yasin. Baik Pak RT, terima kasih banyak. Saya tunggu nanti Isya. Ya sudah, saya izin pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanto dan Pak RT pun berjalan kaki menuju rumah Pak RT. Sesampainya di rumah Pak RT, Yanto duduk di depan rumah Pak RT dan mengobrol perihal teror makhluk kuntilanak pembawa bayi. Pak RT, mohon maaf, saya punya firasat bahwa dia bukan makhluk halus atau jin. Maksudnya Yanto, jadi makhluk apa nak? Saya hanya menebak saja Pak RT. Dia manusia yang bersekutu dengan setan, merubah bentuk demi ilmu hitamnya. Manusia? Ilmu hitam? Jangan percaya dulu Pak RT. Saya hanya menebak-nebak saja. Nanti saya akan ikut menjaga kampung ini. Apa yang Nak Yanto katakan memang saya pikirkan juga, bahwa ini pasti makhluk jadi-jadian. Semoga saja masalah ini cepat selesai dan peneror kuntilanak pencari bayi segera tertangkap. Amin Pak. Kita berdoa saja semoga Allah SWT melindungi kita semua juga desa ini. Dan selesai berbincang-bincang, singkat cerita maghrib pun tiba. Yanto melaksanakan sholat di musola dekat rumah Pak RT dan menjadi imam. Banyak warga yang ikut sholat dan semuanya terhanyut dalam lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan Yanto. Selesailah sholat maghrib, dilanjut zikir.
Yanto dan Pak RT sedikit memberi arahan kepada warga agar selalu waspada karena di kampungnya ada satu bayi dari Bu Halimah. Baik, kepada para warga, kita sudah tahu peneror kuntilanak dan sudah 3 korban. Saya harap makhluk itu segera tertangkap. Walaupun mustahil, kita tetap harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita. Kita harus tetap meminta pertolongan hanya kepada Allah dan selalu berdoa semoga makhluk itu tertangkap. Tidak lama Isya pun datang. Seluruh warga melaksanakan sholat Isya. Selesai sholat Isya, seluruh warga termasuk Yanto dan Pak RT menuju ke rumah Pak Agung untuk melaksanakan yasinan dan 5 warga berjaga di pos ronda sesuai arahan dari Pak RT. Baik, semuanya sudah berkumpul. 5 warga berjaga di rumah Bu Halimah yang memiliki bayi, 5 warga di pos ronda, dan yang lainnya kita laksanakan yasinan di rumah Pak Agung. Setelah Pak RT membagi tugas, Pak RT dan Yanto dan para warga menuju rumah Pak Agung untuk menggelar yasinan. Singkat cerita, Yanto dan Pak RT sudah membacakan yasin di rumah Pak Agung juga dengan warga. Dan warga yang berada di rumah Pak Agung dikagetkan dengan kentongan warga dari pos ronda. Astagfirullah, Pak RT, bunyi kentongan dari pos ronda. Iya nak, saya yakin makhluk itu kembali beraksi. Kita ke cerita 5 warga yang menjaga rumah Bu Halimah, warga yang memiliki bayi. Nampak Bu Halimah ketakutan dengan suara tertawa di atas rumahnya. Pak Rudi selaku suami terus menjaga bayinya serta istrinya dari teror makhluk kuntilanak pembawa bayi. Pak, ibu takut. Suara kuntilanak di atas rumah kita sepertinya sedang mengintai bayi kita, ucap Bu Halimah yang mendekat bayinya dengan rasa takut dan juga seperti akan menangis karena ulah kuntilanak itu. Di depan ada 5 warga juga berteriak-teriak kuntilanak di atas rumah kita. Bapak gak akan meninggalkan ibu dan bayi kita. Bapak akan menjaga kalian. 5 warga melihat dengan matanya sendiri di atas rumah Pak Rudi terduduk wanita bergaun putih dengan rambut terurai dan suara khas kuntilanak tertawa yang diketahui warga. Namun warga yang mengusir dengan melempar kerikil namun tidak juga pergi dan hanya tertawa khas kuntilanak. Dari rumah Pak Agung nampak Pak RT dan Yanto bergegas ke pos ronda dan sampailah di pos ronda. Jarwo, kau memukul kentongan ada apa? Ada kuntilanak Pak RT di atas rumah Pak Rudi dan Bu Halimah. Warga sudah mengusir dengan melempar batu kecil, namun kuntilanak itu hanya tertawa. Sudah aku duga, pasti dia mengincar bayi di rumah Pak Rudi dan Bu Halimah. Sebaiknya kita ke sana Pak RT, karena kuntilanak itu sedang benar-benar ingin mengambil bayi itu. Ini bukan purnama, pasti ini tumbal terakhir dari makhluk itu demi kesempurnaan ilmunya. Baik, semuanya, ayo kita menuju ke rumah Pak Rudi. Warga pun berangkat menuju ke rumah Pak Rudi. Sesampainya di sana, warga merasa ketakutan dengan sosok kuntilanak di atas rumah Rudi yang duduk dengan suara khas tertawanya. Makhluk laknat, sekarang kau tidak akan lolos. Warga pun memutari rumah Pak Rudi. Nampak Yanto berdiri menatap kuntilanak itu, dan tiba-tiba kuntilanak menatap ke arah Yanto dan segera berkata di batinnya, makhluk laknat, perbuatanmu suatu dosa besar dengan menumbalkan para bayi demi hawa nafsumu karena ilmu hitam, ucap Yanto di hatinya. Jangan kau ikut campur urusanku bocah, pergi kau. Riuh warga membuat sosok kuntilanak itu berdiri menghadap ke arah Yanto. Dengan suara khas kuntilanak tertawa kencang. Setengah warga merasa ngeri mendengar suara kuntilanak itu. Pak RT, bawakan saya garam. Pak RT meminta ke warganya untuk mengambil garam, dan singkat cerita garam 1 plastik diberikan kepada Yanto. Yanto membacakan doa-doa di garam itu, tapi seolah ditantang. Kuntilanak bukannya pergi tapi malah menantang semua warga. Beraninya kalian mengusikku, kalian tahu sendiri akibatnya. Kau dengan wujud kuntilanakmu, nafsu akan ilmu hitam yang kau anut, hingga bersekutu dengan iblis, sadarlah. Diam kau bocah, kau tahu juga apa yang aku inginkan. Siapa kau? Akan kubunuh kau bocah. Kau yang harus dilenyapkan, dasar manusia laknat. Kau sekutukan Tuhan demi ilmu hitam. Kau sembah iblis, kau harus dilenyapkan agar tidak ada lagi korban. Yanto melemparkan garam dengan suara takbir. Terkenalah sosoknya dan nampak mundur, lalu terbang dan dikejar warga menuju ke pohon besar
dan terus diteriaki warga dengan melempar batu ke arah sosok kuntilanak itu. Segera Yanto, Pak RT, dan warga mengejar kuntilanak itu ke arah pepohonan besar. Namun ketika warga mengejar sosok kuntilanak ke arah pohon besar, datanglah satu sosok kuntilanak melayang masuk ke dalam rumah Pak Rudi. Ternyata sosok itu ada dua penganut ilmu hitam. Kuntilanak di atas pohon tertawa dengan sangat mengerikan. Yanto terkecoh satu kuntilanak yang sudah masuk ke dalam rumah Pak Rudi dan Bu Halimah. "Pergi kau, jangan dekati anak saya, pergi." "Sekarang tidak ada penghalang warga bodoh. Berikan bayi itu atau kalian akan saya bunuh semua. Cepat berikan." Sesosok kuntilanak jadi-jadian yang sedang ada di hadapan Pak Rudi dengan bergaun putih dan rambut yang panjang menutupi wajahnya. "Astagfirullah, bahaya Pak RT. Saya merasakan ada satu sosok lagi di rumah Pak Rudi." "Bukannya makhluk itu ada di pohon itu yang terus dilempari batu oleh warga?" "Ada dua sosok penganut ilmu hitam. Mereka bekerja sama untuk menipu kita." "Gawat, kita dijebak. Ternyata ada dua sosok kuntilanak jadi-jadian. Rupanya strategi mereka, satu mengarahkan warga untuk mengejarnya dan satu lagi beraksi membawa bayi. Ayo semuanya, kita ke rumah Pak Rudi." Yanto segera berlari sangat kencang menuju rumah Pak Rudi. Dan benar saja setelah sampai di rumah Pak Rudi dan Bu Halimah, Yanto yang berlari sangat cepat sudah di depan pintu yang sudah terbuka. Nampak sosok kuntilanak jadi-jadian itu sudah menggendong bayi. Pak Rudi dan Bu Halimah tergeletak di lantai, nampak terkena sihir hingga jatuh pingsan. Makhluk laknat, hentikan semua ini, berikan bayi itu pada saya." "Siapa kau bocah? Jangan ganggu, pergi kau. Kau harus dilenyapkan, makhluk laknat bersekutu dengan iblis. Demi ilmu hitam, kau tidak akan bisa pergi." Yanto berdiri segera membacakan doa-doa dan ayat Al-Quran dan memohon agar ilmunya tidak bereaksi dan tidak terbang. Setelah membacakan doa-doa dan ayat Quran dan apa yang terjadi, "Sialan kau bocah, apa yang kau lakukan hingga ilmuku tidak bereaksi? Manusia setengah iblis, kau sekarang tidak akan bisa lari dari rumah ini. Sudah aku tutup dengan ilmu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sialan kau bocah, siapa kau sebenarnya? Berani menggagalkan rencana terakhirku." Dan tiba-tiba datanglah satu sosok kuntilanak yang dari atas pohon, dan nampak warga sudah berada di luar rumah, berkumpul meneriaki kuntilanak itu. Dua sosok kuntilanak jadi-jadian sudah berada di dalam rumah berhadapan dengan Yanto. Lesatan kuntilanak jadi-jadian entah dengan ilmu sihirnya sudah berada di dalam. Bagus, dua sosok manusia iblis merubah bentuk ke wujud kuntilanak demi ilmu hitam. Bocah sialan, kau harus dibunuh. Satu sosok kuntilanak maju melayang mengarah ke Yanto dengan suara tertawa. Dengan cepat Yanto memegang tongkat kayu gunung jatinya dan menghantamkan sangat keras ke arah kuntilanak jadi-jadian itu. Terhantamlah dan tersungkur ke belakang dan merengis kesakitan. Dengan cepat menangkap satu kuntilanak yang terkapar. Yanto membacakan doa-doa dan ayat Quran hingga asap putih mengelilingi tubuh sosok itu dan berubah wujud menjadi manusia, dan segera warga masuk dan menangkap wanita itu, dan kini tinggal satu lagi. "Cepat kau serahkan bayi itu atau kau menerima akibatnya. Cepat tangkap wanita itu." Warga menangkap satu wanita yang tersungkur jatuh kesakitan akibat hantaman keras oleh Yanto, terkena hantaman tongkat kayu gunung jati. Dengan segera Yanto mengeluarkan garam dari plastik dan menaburkan ke arah satu sosok kuntilanak jadi-jadian yang masih menggendong bayi. Semua garam dilemparkan hingga meringis kesakitan. Dengan cepat Yanto berlari dan mengambil bayi yang digendong satu kuntilanak yang masih dengan wujud kuntilanaknya. Kuntilanak itu meringis berteriak kesakitan. "Ampun, ampun, panas, panas." Dan setelah mengambil bayi dari genggaman sosok kuntilanak jadi-jadian, dan Yanto memberikan bayi kepada Pak RT, dengan segera berlari kembali menuju ke arah satu sosok kuntilanak yang berteriak kesakitan. Dibacakan doa-doa dan ayat Quran hingga satu sosok itu tersungkur jatuh dengan kepulan asap putih dan berubah wujud ke manusia. Dengan segera Yanto menangkap wanita itu. "Menyerahlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembah iblis." "Ampun, ampun, panas, ampuni saya." Dengan segera warga menangkap kedua wanita penganut ilmu hitam yang dibacakan doa-doa oleh Yanto. Doa peluntur ilmu hitamnya agar tidak bereaksi saat akan digunakan.
Doa Yanto diijabah dan lunturlah semua ilmu kedua sosok penganut ilmu hitam. Keduanya diamankan warga. Dengan cepat Yanto menyadarkan kedua orang tua dari bayi itu. Tersadarlah keduanya dan segera berteriak bayinya diambil kuntilanak. Mana? Mana anak saya? Mana? Tolong anak saya dibawa kuntilanak itu. Tenang Pak, semuanya telah selesai. Anak Bapak ada di Pak RT dan kedua sosok kuntilanak jadi-jadian sudah diamankan warga. Alhamdulillah, terima kasih nak. Pak RT datang membawa bayi dan memberikan ke Bu Halimah dan langsung mendekap erat anaknya. Dengan tetesan air mata dan menangislah ibu dari bayi itu. Kedua wanita itu saya serahkan ke Pak RT dan insya Allah dia tidak akan bisa lagi merubah wujudnya ke sosok kuntilanak. Ilmu hitamnya sudah saya lunturkan. Baik Nak Yanto, terima kasih. Alhamdulillah semuanya telah selesai. Kedua wanita itu warga dari desa sebelah dan saya berserta warga akan mengamankan ke balai desa. Iya Pak, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya atas pertolongan Allah. Saya hanya manusia biasa yang hanya bisa berdoa. Ya sudah nak, Bapak akan ke balai desa dengan warga membawa dua wanita itu untuk diadili oleh Pak Kades dan juga pihak berwajib. Baik Pak, dan semoga masalah teror kuntilanak jadi-jadian ini berakhir. Saya harap di desa ini ada kegiatan keagamaan agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan-gangguan sihir. Baik nak, nanti akan Bapak agendakan kegiatan keagamaan. Saya sangat bersyukur atas pertolongan Gusti Allah. Ya sudah Pak, saya akan melanjutkan perjalanan saya menuju ke Gunung Dieng. Semoga Bapak dan warga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala mara bahaya di desa ini. Amin nak. Yanto mendekati Pak Rudi dan Bu Halimah untuk menjaga dan merawat bayinya dan memberikan pemahaman kepada Pak Rudi agar selalu rumahnya diisi dengan lantunan Quran dan membacakan sholawat, menaburkan garam di sekitaran rumah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Rudi, Bu Halimah, alhamdulillah semuanya atas pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi rumah ini dengan lantunan Quran dan sholawat dan bacakan ayat kursi ke garam, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taburkan di sekeliling rumah Pak Rudi. Ya sudah Pak, Bu, saya pamit. Jaga anak Bapak dan Ibu baik-baik. Semoga jadi anak yang soleh. Amin nak. Insya Allah mulai hari ini Bapak akan selalu membacakan Al-Quran di rumah dan selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, amin Pak. Ya sudah, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yanto pun pergi dan melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Dieng, melewati jalan-jalan gelap dan selalu beristighfar dan berzikir, memohon perlindungan Sang Maha Kuasa. Alhamdulillah, dua wanita penganut ilmu hitam sudah tertangkap dan diamankan warga. Alhamdulillah berkat Allah, ilmu mereka dimusnahkan. Semoga mereka mendapat hidayah kembali ke jalan Allah. Amin. Sedang asiknya berjalan menuju ke arah Gunung Dieng, Yanto berhenti. Datangnya angin besar sekitaran area yang mengarah ke Yanto. Astagfirullah, ada energi besar mengarah ke arah saya. Makhluk apa sebenarnya yang akan datang? Ucap Yanto di keheningan dan gelapnya menyusuri jalan. Muncullah bola api melesat dengan sangat cepat mengarah ke tubuh Yanto. Dengan cepat Yanto menghindari bola api melayang yang menuju ke arahnya. Astagfirullah, hampir saja. Kalau terkena bola api itu efeknya akan fatal. Dan tiba-tiba ada suara yang mengancam Yanto, suara nenek-nenek tanpa rupa. Bocah kurang ajar, beraninya kau melunturkan kedua muridku yang sudah tertangkap oleh warga. Kamu harus menerima akibatnya. Saya Nyi Ireng dan peliharaanku akan membunuhmu sekarang juga. Nenek tua, dukun laknat, kau ajarkan ilmu hitam kepada dua wanita itu. Kau menyembah iblis, kau yang harus dimusnahkan. Apa urusanmu jika saya memang menyembah iblis? Kau tahu akibatnya bocah. Kau berurusan dengan Nyi Ireng, penguasa ilmu hitam di lembah Dieng. Kau akan mati. Hanya Allah yang tahu kapan makhluknya akan mati. Tapi kau harus dimusnahkan agar ilmu dan ajaran sesat menyembah iblis tidak berkembang di tanah Jawa ini. Silakan kau nikmati sisa hidupmu bocah, karena saya sudah menunggumu di lembah Dieng. Kau harus mati apapun caranya.
Di lain cerita, di lembah Dieng di tengah hutan belantara dengan pepohonan yang sangat besar, berdiri sebuah gubuk, dan ternyata gubuk itu adalah gubuk Nyi Ireng, guru dari kedua muridnya yang tertangkap oleh warga. Nampak Nyi Ireng dengan benda dan sesaji. Di depannya juga sebuah patung iblis. Di depannya dia bersujud dan meminta ilmu lebih untuk menghadapi Yanto yang menuju ke Gunung Dieng. Nyi Ireng melumuri darah di patung bertanduk. Terhisaplah darah itu masuk ke dalam patung iblis. Persembahanku sudah diterima. Awas kau bocah, darahmu akan aku balurkan kepada penguasa kegelapan. Hei, Gondo Ireng, datanglah. Gondo Ireng, sesosok genderuwo besar piaraan dari Nyi Ireng. Datanglah asap hitam dan lama-kelamaan menebal dan membentuk sosok makhluk berbulu dengan mata merah menyala dan taring juga kuku yang panjang, duduk menghormati Nyi Ireng. Salam hormat saya, Nyi. Apa perintahmu akan saya laksanakan. Saya Gondo Ireng, penguasa ras genderuwo, dan sebagai raja genderuwo selalu mengikutimu kemanapun kau pergi. Bagus, hormatmu aku terima. Aku sudah memberikan darah kepada yang kita sembah, sang penguasa kegelapan. Ilmuku telah sempurna. Kau nanti akan mendapatkan kekuatan juga, Gondo Ireng. Karena pengabdianmu kepada aku, di mana Buto Raksakala, penguasa alas roban. Raksasa Kala, biar saya panggil, Nyi. Dia sedang berada di kerajaannya di alas roban. Saya segera memanggilnya. Datanglah suara menggelegar dengan tawa mengerikan di luar rumah Nyi Ireng. Setinggi pohon besar dengan wujud yang sangat mengerikan dan merubah bentuk menjadi kecil dan masuk ke rumah Nyi Ireng. Salam hormat saya, Nyi Ireng. Maaf, tadi saya sedang berada di istana saya di alas roban. Apa ada yang harus saya lakukan, Nyi? Raksasa Kala, raja penguasa alas roban. Hormatmu aku terima. Ilmuku sudah sempurna. Kau juga sebagai penjagaku. Kau akan aku beri ilmu agar kau menjadi penguasa yang ditakuti di alas roban. Baik, Nyi. Saya akan terus mengikutimu dan apapun perintahmu saya akan laksanakan. Bagus kau Raksasa Kala, atas pengabdianmu kepada aku. Saya akan melawan bocah yang sudah menangkap kedua muridku. Dia akan menuju ke Gunung Dieng. Siapkan pasukan kalian, bunuh bocah itu. Baik, Nyi. Saya Raja Genderuwo Lembah Dieng akan menghabisi manusia itu. Baik, Nyi. Kalau hanya itu, saya akan melaksanakannya dan akan aku makan dia. Bagus, laksanakan tugas kalian. Kalau gagal, kalian akan terima akibatnya. Kedua makhluk yang duduk di depan Nyi Ireng pun berlari dan menghilang dengan kepulan asap hitam dan menghilang dengan suara tawa yang menggelegar, diikuti ketawa Nyi Ireng yang membuat bulu kuduk meremang. Nyi Ireng yang sudah menguasai ilmu hitam tingkat tinggi membuat para Raja Buto dan Raja Genderuwo menjadi abdi dari Nyi Ireng. Kekuatan Nyi Ireng membuat kedua makhluk itu tunduk dan apapun perintah Nyi Ireng akan dilaksanakannya. Kembali ke perjalanan Yanto. Setelah suara Nyi Ireng hilang, Yanto kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke Gunung Dieng yang sudah tampak dekat di pandangan Yanto dengan cahaya bulan di malam hari membuat pemandangan gunung terlihat indah. Alhamdulillah ya Rob, pemandangan Gunung Dieng sangat begitu indah. Subhanallah, kebesaran Allah atas segala ciptaannya. Hamba yang sangat hina ini memohon perlindungan kepadamu ya Rob, penguasa alam semesta. Dengan senyum Yanto terus menatap pemandangan yang sangat indah di malam hari. Di sini cahaya rembulan yang menambah indahnya suasana di malam itu membuat Yanto tidak henti-hentinya memuja kebesaran sang ilahi Robbi. Tapi apa yang akan Yanto hadapi? Akan ada penghalang besar. Dendam Nyi Ireng, guru dari kedua muridnya yang telah ditangkap dan dimusnahkan ilmu hitamnya oleh doa-doa Yanto. Yanto terus berjalan dengan terus berzikir karena paku terakhir sudah akan segera tertancap di Gunung Dieng. Itu berarti tugas Yanto akan selesai dan akan dilanjutkan oleh cucunya kelak. Mencabut kembali paku emas yang ditancapkannya sebagai tradisi perjalanan spiritual mencari jati diri sebagai makhluk yang selalu meminta perlindungan dan memohon kepada Sang Maha dari segala maha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Paku terakhir akan segera ditancapkan ya Allah. Tidak henti-hentinya saya bersyukur karena semua keselamatan dan perlindunganmu
Hamba masih berjalan di titik terakhir penancapan 9 paku emas. Alhamdulillah. Di lain cerita, Nyi Ireng sudah mempersiapkan semuanya untuk menghadapi Yanto dan juga kedua peliharaannya yang sebagai penguasa wilayah di alam lelembut di daerah itu dan juga penguasa hutan angker alas roban. Singkat cerita, Yanto sampai di kaki Gunung Dieng. Nampak sangat begitu indah, hawa yang sangat dingin menjalar tubuh Yanto. Tapi itu sudah hal yang biasa dihadapinya. Ia terus melanjutkan langkah kakinya naik ke Gunung Dieng. Sebelum naik ke Gunung Dieng, suara ketawa nenek-nenek yang disebut Nyi Ireng kembali terdengar oleh Yanto, membuatnya memberhentikan langkahnya. Sayang juga kau bocah, persiapkan dirimu menghadapiku. Naiklah ke Gunung Dieng, saya akan membunuhmu di puncak Dieng. Manusia setengah iblis, tanpa kau suruh naik ke puncak Dieng, saya akan naik karena tugas saya. Silahkan kau tunggu di puncak Dieng. Kau yang akan aku lenyapkan. Sombong kau bocah ingusan. Kau terima akibatnya. Saya Nyi Ireng, penguasa ilmu hitam di daerah ini, akan melemparmu ke kawah Gunung Dieng. Sudahlah, kau sudah tua nenek peot. Bertobatlah kembali menyembah Zat yang Maha Sunyi, Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau sembah makhluk yang dilaknat Allah. Azazil, kembalilah ke jalan lurus. Beraninya kau berkata seperti itu. Tahu apa kau bocah ingusan? Saya akan menunggumu di puncak Dieng. Kau akan aku lempar ke kawah Dieng. Dan hilanglah suara tanpa rupa. Yanto hanya diam dan beristighfar akan ada hal buruk di puncak Dieng. Namun karena tugas dan selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yanto kembali melangkahkan kakinya dan terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.